Halo kawan-kawan, selamat datang di DZP Movie Base. Nama aku Dian dan di video alur cerita kali ini aku akan ngebahas satu film dengan judul The Foreigner. Nah, film ini keluar pada tahun 2017 dengan genre action dan thriller. Dengan bintang utama yang diperankan oleh aktor legend yang pastinya sudah kalian kenal, yaitu Jackie Chan. Oke, langsung saja ke ceritanya. Dan seperti biasa, bagi kalian yang mau nonton video ini, aku kasih peringatan video ini isinya adalah spoiler, so spoiler alert. Oke, film ini dibuka dengan seorang pria parubaya bernama Kwon yang mengantarkan putrinya ke sebuah toko baju di kota London. Sesampainya di sana, putrinya pun langsung masuk ke dalam toko tersebut. Tapi di saat yang sama, tanpa ia sadari, ada seorang laki-laki datang memarkirkan motornya. Kemudian langsung pergi dari tempat itu. Dan tiba-tiba ledakan besar pun terjadi, yang menghancurkan toko tempat anaknya berada. Setelah ledakan, dengan cepat Kwon pun langsung datang untuk mencari anaknya. Tapi naasnya ternyata anaknya sudah terbunuh akibat ledakan itu. Setelah ledakan terjadi, kantor berita setempat menerima telepon dari suatu kelompok yang bernama Authentic Aira, yang mengatakan bahwa mereka adalah pelaku dari ledakan bom yang terjadi. Untuk informasi, Aira ini adalah suatu kelompok bersenjata di Irlandia yang dulunya pernah berperang untuk membebaskan diri dari negara Inggris. Kalau di Indonesia itu mirip-mirip gerakan Aceh Merdeka dahulu atau gerakan Papua Merdeka. Oke, kembali ke cerita, tempat pun berpindah di sebuah hotel di mana Liam dan selingkuhannya baru saja bangun. Nah, Liam ini adalah seorang mantan anggota kelompok Aira sekaligus wakil menteri di Irlandia. Tak lama Liam bangun, ia pun menerima telepon dari istrinya yang bernama Mary, yang memberitahukan bahwa ada pemboman yang terjadi di kota London dan mengatasnamakan Aira, kelompok yang pernah ia pimpin dulu. Mendengar hal ini, Liam pun langsung mengumpulkan teman-teman mantan kelompok Aira terdahulu, dan bertanya kepada mereka siapakah kelompok yang mengaku-ngaku menjadi Aira dan melakukan pemboman. Di pertemuan ini, Liam pun mengatakan hasil penyelidikan Inggris menemukan bahwa bom itu berasal dari sisa persenjataan Aira saat berkonflik dengan mereka terdahulu. Mendengar hal ini, teman-temannya pun hanya terdiam tidak mengatakan apa-apa dan tetap berpendapat bahwa mereka tidak ada melakukan hal itu. Kembali kepada Kwon setelah kematian anaknya, di mana ia merasa sedih dan juga depresi karena kehilangan satu-satunya keluarga yang ia miliki. Tak mau hanya duduk diam, Kwon juga selalu mendatangi kantor polisi untuk menanyakan pelaku pembunuh anaknya. Suatu hari ia akhirnya bisa bertemu dengan Bromley, seorang komandan kepolisian Inggris yang menangani kasus ledakan bom yang terjadi. Nah, di pembicaraan mereka dengan wajah sedihnya, Kwon terus-menerus menanyakan siapa pelaku pemboman itu. Bahkan sampai berniat menyogok Bromley hanya demi sebuah nama. Tapi Bromley jelas menolak dan mengatakan bahwa mereka akan segera menangkap pelakunya. Sekembalinya Kwon ke rumah saat sedang mencari informasi, ia tidak sengaja mendengar berita di TV saat Liam sedang diwawancarai mengenai ledakan bom yang terjadi. Mengetahui Liam adalah mantan pemimpin Ira dari berita yang ia tonton, Kwon pun langsung menelponnya. Tapi tetap saja ia tidak bisa mendapatkan apa-apa dari Liam. Merasa dendam kehilangan anaknya dan juga karena polisi belum menemukan para pelaku, Kwon kehilangan kesabaran dan akhirnya memutuskan untuk bertindak seorang diri. Dengan wajah datar dan penuh amarah, Kwon membulatkan tekad dengan cara membakar foto milik keluarganya yang sudah meninggal, memberikan rumah dan restorannya kepada temannya yang bernama Lam, kemudian tanpa kata pergi dari sana. Singkat cerita, setelah pergi dari rumahnya, Kwon membeli berbagai macam barang, mengganti teleponnya, kemudian pergi dan tinggal di sebuah hotel di Belfast, Irlandia, tempat Liam berada. Setelah menemukan tempat tinggal, Kwon pun mendatangi Liam di kantornya, yang tak lain bertujuan untuk menanyakan siapa sebenarnya pelaku pemboman itu. Awalnya Kwon tidak diterima dan akan diusir. Tapi beruntungnya Liam secara tidak sengaja keluar dari ruangannya dan mengajak Kwon untuk berbicara. Namun lagi-lagi Kwon tidak mendapatkan apa yang ia mau. Tak mau menyerah karena merasa Liam tahu sesuatu sebagai mantan pemimpin Aira terdahulu, Kwon pun menyusun sebuah rencana. Nah, setelah keluar dari ruangan Liam, Kwon pun pergi ke toilet yang berada di gedung itu. Kemudian dengan peralatan seadanya, Kwon merakit sesuatu, menyalakan sebuah rokok dan meninggalkannya di sana. Dan tak lama ledakan pun terjadi akibat benda yang Kwon rakit sebelumnya,
yang membuat seisi gedung langsung panik. Tapi tak hanya berakhir di situ saja. Beberapa hari kemudian, Kwon juga memasang sebuah bom di mobil anak buah Liam, yang bertujuan untuk mengancam Liam agar ia memberitahu nama pelaku yang membunuh anaknya. Merasa Kwon sudah keterlaluan, Liam pun menyuruh anak buahnya mencari Kwon, dan dengan cepat mendatangi hotel tempat Kwon menginap untuk menangkapnya. Mengetahui hotelnya sudah dikepung, Kwon dengan cepat mengganjal pintu dan mencoba untuk kabur. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di mana Kwon dengan sekuat tenaga menghajar dan mencoba lari dari kejaran anak buah Liam. Dan setelah pertarungan sengit yang ada, Kwon akhirnya berhasil melarikan diri kemudian pergi dari hotel itu. Namun perjuangan Kwon belum berakhir. Setelah kabur dari sana, Kwon dengan mobilnya mengikuti Liam ke sebuah restoran saat ia sedang bertemu dengan selingkuhannya. Dan lagi-lagi agen rahasia ia meneror Liam dengan mengirimkan foto Liam saat sedang berselingkuh. Kemudian langsung menghilang dari restoran itu. Cerita pun berlanjut di rumah Liam di mana ia memanggil keponakannya yang bernama Xian untuk datang. Nah, di pertemuan mereka ini Liam ingin menugaskan Xian untuk bertemu dengan Bromley, yaitu untuk menyampaikan rencana yang akan ia lakukan guna menemukan pelaku yang mengaku sebagai Aira. Nah, Liam pun mengatakan kepada keponakannya bahwa ia sudah memberikan kode yang berbeda-beda kepada masing-masing petinggi Aira. Dan saat kode bom itu digunakan, ia akan mengetahui siapa pelaku yang sebenarnya. Setelah menyuruh Xian untuk menjumpai Bromley, Liam dengan istrinya memutuskan untuk pindah sementara ke sebuah rumah yang berada jauh dari kota, agar terlindung dari tindakan Kwon. Tapi semua itu sia-sia. Walaupun dijaga ketat, Kwon berhasil menemukan tempat persembunyian Liam dan kembali mengganggunya. Mulai dari mengendap-endap masuk dan meledakkan rumahnya, sampai meledakkan mobil agar Liam memberikan nama pelakunya. Karena hal ini Liam pun kehabisan kesabaran. Dengan cepat ia menyuruh pergi istrinya untuk bersembunyi di London dan memerintahkan anak buahnya untuk memburu Kwon di dalam hutan. Nah, dalam aksi perburuan ini Kwon pun menunjukkan keahliannya, di mana ia dapat mengalahkan satu persatu anak buah Liam dengan jebakan yang sudah ia siapkan. Tapi sialnya di saat-saat terakhir ia terkena tembakan yang mengenai pundaknya. Dan karena hal ini Kwon pun langsung pergi kabur dari sana. Mengetahui anak buahnya selalu dikalahkan, Liam pun mencari tahu siapa Kwon sebenarnya. Dan dari dokumen yang ia dapatkan, Kwon dahulu ternyata adalah seorang mantan tentara pasukan khusus yang pernah dilatih oleh Amerika. Dan juga pernah diterjunkan dalam perang Vietnam terdahulu. Karena hal ini Liam akhirnya menyuruh Xian yang seorang tentara dan juga pelacak handal untuk memburu Kwon. Tapi tanpa ia ketahui ternyata sehabis menjumpai Bromley, Xian yang berada di London sedang berduaan di hotel bersama Mary bibinya, yang tak lain adalah istri dari Liam. Namun di waktu yang sama di kota London, kelompok otentik Aira kembali bergerak, di mana seorang perempuan yang tak lain adalah selingkuhan dari Liam baru saja keluar dari bis. Kemudian menaiki motor bersama temannya. Dan tak lama di tengah jembatan bis itu tiba-tiba meledak dan hancur berkeping-keping. Singkat cerita, keesokan harinya Xian pun datang dan langsung pergi menuju hutan untuk memburu Kwon. Nah, setelah Xian pergi, Liam tiba-tiba mendapatkan telepon dari Bromley yang mengatakan bahwa ledakan sudah terjadi. Namun sialnya tak seperti ledakan sebelumnya yang menggunakan kode Aira, ledakan kali ini tidak menggunakan kode sama sekali. Dan anehnya lagi, pelaku pemboman ini mengetahui bahwa Bromley dan Liam bekerja sama mengganti kodenya untuk menangkap mereka. Tapi kesialan belum berakhir. Tak lama setelah mendapati rencananya gagal, anak buahnya yang berada di London melaporkan bahwa Xian keponakannya datang mengunjungi Mary tanpa sepengetahuan Liam. Kemudian sehabis Xian pergi, Mary ternyata menelpon McGrath yang tak lain adalah salah satu petinggi dari kelompok Aira. Dan benar saja, tak lama Bromley kembali menelpon dan mengatakan bahwa mereka sudah mengetahui siapa pelaku ledakan bom sebelumnya, yaitu seorang laki-laki yang bernama Patrick O'Reilly. Nah, dalam penyelidikannya, Bromley juga menemukan bahwa O'Reilly bekerja sama dengan McGrath yang tak lain adalah orang yang Mary telepon. Setelah mengetahui kebenaran yang ada, secara kebetulan McGrath datang mengunjungi Liam. Tak tinggal diam, dengan wajah geram Liam langsung mendatanginya, mendodongkan pistol dan menginterogasi McGrath tentang apa yang terjadi. Nah, dalam perdebatan mereka diketahui ternyata awalnya semua adalah rencana Liam,
untuk membuat kekacauan kecil guna memperkuat posisinya sebagai menteri, dengan cara muncul sebagai pahlawan yang mengatasi kekacauan yang ada. Tapi ternyata Megrat malah lepas kendali dan melakukan pemboman yang membunuh banyak orang dengan tujuan agar Aira kembali berperang dengan Inggris. Merasa kesal dengan apa yang Megrat lakukan, Liam pun meminta nama para pelaku dan lokasi mereka. Namun setelah mendapati nama para pelaku, Liam akhirnya mengetahui bahwa selingkuhannya selama ini ternyata adalah pelaku pemboman yang bekerja untuk Megrat. Nah, tak mau nama baiknya hancur karena ketahuan selingkuh dengan seorang teroris, Liam akhirnya menembak Megrat di sana. Kemudian menyuruh keponakannya untuk memberikan nama dan lokasi pelaku kepada Kwon agar Kwon membunuh mereka, sehingga Liam dapat bebas dari segala tuduhan yang ada. Oke, kembali ke para pelaku pemboman, di mana mereka kembali berencana meledakkan sebuah bom. Tapi kali ini lebih ekstrim. Di ledakan bom kali ini mereka berencana meledakkan sebuah pesawat yang berisikan para pejabat Inggris. Rencana pun mereka lakukan, di mana Sarah selingkuhan dari Liam mendekati seorang reporter yang akan menaiki pesawat itu. Kemudian saat ia lengah, Sarah mengganti baterai laptopnya, yang merupakan sebuah bom dan langsung pergi dari sana. Nah, di waktu yang sama, setelah pencarian panjang, Xian akhirnya dapat melacak keberadaan Kwon di dalam hutan. Perkelahian pun langsung terjadi antara mereka, di mana Kwon yang terluka mencoba mengalahkan Xian yang ingin membunuhnya. Beruntungnya setelah pertarungan sengit yang ada, Xian dapat dikalahkan dan langsung diikat oleh Kwon. Setelah dikalahkan, Xian pun menjalankan perintah dari pamannya untuk memberikan nama serta lokasi para pelaku peledakan bom. Dan karena hal ini ia pun langsung dilepaskan. Nah, sepulangnya Xian dari hutan, ia pun langsung disambut oleh pamannya. Dan di sini semuanya terbongkar, di mana Xian akhirnya mengakui bahwa ia sudah tidur bersama Mary bibinya. Dan ternyata Mary sengaja mendekati Xian untuk mengorek informasi tentang rencana mereka saat mengganti kode bom terdahulu. Nah, untuk informasi, ternyata Mary menyimpan dendam kepada Liam, karena Liam dulu membiarkan kakaknya terbunuh. Karena hal ini, Liam pun memberikan misi terakhir kepada Xian untuk membunuh Mary, dan langsung pergi dari sana. Tempat pun berpindah di suatu apartemen tempat kelompok otentik Aira tinggal, yang saat itu sudah dikepung dan akan diserang oleh kepolisian Inggris. Tapi tanpa mereka ketahui, Kwon datang dan secara diam-diam masuk ke dalam apartemen itu. Berpura-pura sebagai petugas untuk memeriksa kebocoran gas, Kwon meminta kepada manajer apartemen untuk dapat masuk dan memeriksa semua kamar yang ada di sana. Dan karena hal ini, para pelaku tak bisa menolak dan membiarkan Kwon masuk ke kamar mereka. Namun sialnya, tak lama sesudah masuk, mereka memeriksa tas yang dibawa Kwon dan menemukan senjata di sana. Mengetahui hal ini, aksi tembak-tembakan pun terjadi, di mana dengan senjatanya Kwon berhasil menembak mati 2 orang pelaku. Tapi tak lama Kwon kehilangan senjatanya, dan dengan tangan kosong ia mati-matian mencoba melawan pelaku yang tersisa. Nah, dalam perkelahian yang terjadi dengan pistol musuhnya, ia dapat menembak Sarah yang tepat mengenai pundaknya. Kemudian menjatuhkan lawannya ke lantai dan memukulnya hingga tak sadarkan diri. Setelah itu, Kwon pun akhirnya berhadapan dengan Aurelie yang tak lain adalah pelaku pembunuh anaknya. Melawan pisau dengan tangan kosong, Kwon pun sempat terpojok dan tertusuk pisau. Beruntungnya dengan tenaga terakhirnya, ia berhasil mengambil sebuah kain dan menjatuhkan Aurelie, kemudian mencekiknya sampai mati. Dan dengan cepat langsung pergi dari sana, tepat saat polisi masuk untuk menyerbu kamar itu. Singkat cerita, dengan menginterogasi Sarah yang masih hidup, polisi Inggris dapat mengetahui rencana mereka. Kemudian mengambil laptop yang sudah terpasang bom di bandara dan melemparkannya keluar, sehingga ledakannya tidak menimbulkan korban jiwa. Dan setelah itu mereka langsung membunuh Sarah. Tempat pun berpindah di sebuah hotel di mana Kwon mendatangi Liam setelah menghabisi pelaku pembunuh anaknya. Nah, di sini Kwon merasa marah karena mengetahui ternyata Liam selama ini memiliki hubungan dengan Sarah yang tak lain adalah salah satu pelaku ledakan bom. Dan karena hal ini, Kwon akhirnya mengirim foto Liam yang sedang berciuman dengan Sarah ke internet untuk menghancurkan hidup Liam. Kemudian Kwon pun langsung pergi dari sana. Film ini pun diakhiri di mana Xian kembali menjumpai Mary dan membunuhnya. Sedangkan Kwon kembali mengurus tokonya seperti biasa bersama Lam, dan film pun berakhir.
Oke, waktunya review film ini. Ceritanya cukup rumit dan bercabang. Ya, walaupun cerita utamanya adalah si Kwon yang ingin membalaskan dendam kematian anaknya, tapi banyak konflik sampingan yang terjadi di film ini. Seperti konflik Liam dengan anggota Aira, konflik Liam dengan istrinya, Liam dengan pemerintah Inggris, dan banyak lagi yang mungkin tidak bisa kuceritakan di video ini. Jadi Jackie Chan yang menjadi bintang utama di film sedikit tenggelam karena konflik-konflik yang menurut aku nggak terlalu penting. Nah, untuk adegan actionnya sendiri disajikan dengan cukup pas dan tidak berlebihan. Pas dengan penggambaran karakter Kwon yang sudah tua. Tapi menurut aku pribadi tetap menunjukkan keahlian tersembunyi dari Kwon yang lumayan overpower. Jadi kesimpulannya, film ini masih enak untuk dinikmati. Walaupun harus benar-benar teliti untuk mengerti keseluruhan ceritanya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.